Dr. Sulistyo Budiman, spesialis bedah, subspesialis onkologi konsultan, Finax, Magister Hukum. Beliau merupakan dokter spesialis bedah dengan subspesialis onkologi. Saat ini beliau bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarso. Riwayat pendidikan subspesialis bedah onkologi ditempuh melalui program PPDS 2 bedah onkologi di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Selain aktif dalam pelayanan, beliau juga mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura Pontianak sejak tahun 2023 hingga saat ini. Dengan pengalaman tersebut, kita pastikan bahwa pemaparan yang akan disampaikan dapat memberikan dampak yang luas bagi kita semua dalam praktik sehari-hari. Izin, Dr. Budiman, apakah telah bergabung, Dok? Ya, siap, Dok. Oke, baik. Baik, kepada dokter, waktu dan tempat kami persilahkan ya, Dok. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mohon izin untuk share ini dulu. Ya. Misalnya. Sudah. Baiklah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat atau yang mewakili, yang terhormat Dr. Wahyu Utomo, Ketua ID Wilayah Kalimantan Barat, yang terhormat senior dan sesepuh eh, dokter serta teman sejawat semuanya, dan yang terhormat panitia. Dalam hal ini eh, kami mendapat tugas untuk eh, refresh aja ya, refresh mengenai eh, tumor baik jinak ataupun ganas, bagaimana cara membedakannya secara umum dan hmm, kapan sih referral atau merujuk untuk mendapatkan penata laksanaan yang paripurna. Dokter Vidya, mungkin saya bisa dibantu untuk share itunya ya. PPT-nya kok saya klik nggak muncul. Apakah bisa dari panitia? Baik. Oke. Baik, dokter, izin sharing dari panitia ya, Dok. Ya, apakah sudah? Sudah, dokter, silahkan, Dok. Baik. Seperti tadi yang kami sampaikan, jadi untuk pagi ini tugas kami adalah untuk memberikan gambaran evaluasi umum ya pada tumor jinak ataupun ganas dan waktu yang tepat untuk merujuk ke pusat penanganan tumor. Slide. Nah, secara garis besar kalau tumor jinak itu pertumbuhan selnya tidak terkendali, tetapi dia tidak berbahaya dalam arti tidak mengancam jiwa ya, dan tidak menyerang di jaringan sekitarnya. Dia juga tidak menyebar ke bagian tubuh lain. Sedangkan kalau yang tumor ganas, dia selain pertumbuhannya tidak normal, cenderung progresif ya, lebih cepat, dia juga istilahnya infiltratif ke jaringan sekitar dan berpotensi untuk metastasis bisa ke seluruh tubuh. Prinsipnya itu dulu, baru kita menginjak next slide. Nah, mungkin lebih agak detail ya. Sebenarnya tumor itu adalah benjolan yang tidak normal, artinya seharusnya tidak ada di dalam tubuh kita. Nah, dia itu bisa berada di superficial, artinya bisa di permukaan yang teraba ya oleh pasien atau penderita, tetapi bisa juga
di dalam yang tidak dapat diraba oleh pasien. Nah, kalau tumor itu sudah terdiagnosis sebagai ganas, itulah yang disebut sebagai cancer. Nah, bagaimana untuk mendeteksinya tumor itu jinak atau ganas? Nah, kita akan coba bahas pelan-pelan ya. Nah, intinya untuk bisa menegakkan tumor itu ganas, diagnosis itu dengan namanya triple diagnosis. Triple diagnosis itu ada pemeriksaan fisik ya dari anamnesis, kemudian kita raba, kita periksa ya palpasi, karena di situ akan mengarahkan. Biasanya kalau yang jinak itu mobile, kemudian tepinya rata ya, reguler dan tidak infiltratif ya. Dia kalau yang ganas berarti sebaliknya, dia fake, kemudian irregular gitu. Nah, itu dari pemeriksaan fisik termasuk anamnesis. Kita tanya pertumbuhannya cepat lambatnya, kemudian riwayat penyakit keluarga ya dan lainnya. Nah, kemudian pemeriksaan yang kedua setelah pemeriksaan dasar dengan pemeriksaan fisik tadi, maka pemeriksaan penunjang. Nah, ini disesuaikan dengan organ maupun lokasi tumor. Misalnya kita ambil contoh pada breast cancer ya atau mungkin tumor di payudara lah belum cancer. Nah itu bisa dilakukan USG pada yang usia muda artinya di bawah 35 atau di bawah 40 tahun, sedangkan pilihan mamografi untuk yang di atas 40 ataupun 45 tahun. Dan yang ketiga, tadi kan triple diagnosis. Jadi yang ketiga adalah dengan patologi anatomi. Nah, patologi anatomi ini bisa dengan eh, fine needle aspiration biopsy ya FNAB atau aspirasi jarum halus. Nah, kemudian bisa juga dengan biopsi baik eh, yang open ataupun yang close biopsi dengan core biopsi. Next slide. Nah, salah satu cirinya ya kalau pada tumor jinak dia tidak ada eh, penyebaran ya, sedangkan pada yang malignan tumor itu terjadi penyebaran baik ke tisu maupun organ lain. Next slide. Ya, untuk perbedaannya tadi sudah kita sebutkan untuk cara pertumbuhan yang jinak itu ekspansif aja. Jadi dia karena bisa bertambah besar, dia mendesak di jaringan sekitarnya. Ya, mendesak jaringan sekitarnya, sedangkan kalau yang ganas selain mendesak jaringan sekitar, dia juga bisa infiltratif ya. Dia bisa menyusup ke soft tissue di sekitarnya. Untuk batas tumornya biasanya yang jinak itu jelas, sedangkan yang ganas karena infiltratif tentulah tidak jelas. Kecepatan tumbuhnya biasanya lambat, sedangkan yang ganas dia cenderung progresif atau lebih cepat. Untuk diferensiasi selnya masih baik ya pada tumor jinak, sedangkan yang tumor ganas itu bisa well, moderat sampai jelek ya atau poorly. Untuk inti selnya ini cenderung normal pada tumor jinak ataupun kalau terjadi atipia itu ringan, sedangkan pada yang ganas sudah pleomorfik, hiperkromatik kalau kita baca bacaan dari patologi anatomi ya, nah, ada pleomorfik, hiperkromatik dan seterusnya. Mitosis pada yang tumor jinak itu jarang ya, sedangkan pada yang ganas sering ditemukan. Nekrosis juga jarang ditemukan, sedangkan yang ganas sering ditemukan. Untuk penyebarannya tadi kita sampaikan tidak terjadi penyebaran yang jinak, sedangkan yang metastasis dia umumnya pada yang ganas bermetastasis bisa jauh. Artinya metastasis sendiri bisa dengan beberapa cara, baik yang hematogen maupun limfogen ya. Jadi bisa jauh.
ke organ jauh. Next slide. Nah, ini gambarannya ya, dan memang tampak dari dokter spesialis apa namanya patologi anatomi ya. Makanya dengan triple diagnosis itu diagnosisnya menjadi tegak dari pemeriksaan fisik, kemudian penunjang dari USG juga nanti akan ada birat di sana misalnya untuk breast ataupun tirat untuk tiroid misalnya ya. Jadi breast information, kemudian radiologi, data sistem itu mereka punya standarnya internasional dari WHO ya 1 sampai 6, 1 sampai 3 itu curiga jinak, 4, 5, 6 curiga ganas. Nah, kemudian dikonfirmasi lagi dengan patologi anatomi, FNAB, ternyata memang ganas, ditemukan eh, ciri-ciri yang ganas, sehingga konvergen dari triple diagnosis tadi, tiga-tiganya mengarah ke tumor ganas misalnya, atau mengarah ke tumor jinak misalnya. Jadi diagnosisnya tegak dengan validitas 99 sampai 100% untuk triple diagnosis kebenarannya. Next slide. Ya, ini gambaran saja ya. Jadi neoplasia itu ya tumor itu ya. Dia termasuk abnormal tisu. Bisa saja misalnya pada yang jinak, yang tidak ganas, yang tidak ekspansi, yang tidak mengancam jiwa tadi, tumbuhnya sampai misalnya sebatas kutil bisa, atau lipoma, atau itu adalah jinak ya. Jadi tumor itu pertumbuhannya meluas dan tidak terkoordinasi seperti pada normal sel. Kemudian dia tumbuh biasanya karena adanya suatu stimuli yang bisa merubah. Jadi apa namanya terjadi mutasi. Kemudian dia juga autonomus, artinya dia loss dari respon pada pertumbuhan normal selnya. Kemudian untuk pertumbuhan sendiri secara lokal dia juga eh, tidak peduli gitu ya. Artinya dia tidak normal pertumbuhannya, dan biasanya dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Jadi dari environment serta adanya nutrisi yang memberikan dia untuk tumbuh. Ciri-ciri demikian tuh ada di hallmark of cancer. Next slide. Nah, untuk onkologi sendiri sebenarnya adalah suatu cabang ya, ilmu yang mempelajari tumor, kemudian membedakan ya dari perangainya apakah tumor itu jinak ataupun ganas. Untuk nomenklatur biasanya ini sangat dipengaruhi dari dua, yaitu tentang parenkim dan supportingnya. Jadi bagian parenkimnya, kemudian supportingnya yang bisa mempercepat pertumbuhan itu baik dari connective tissue maupun dari blood vessel yang mensuplai nutrisi untuk pertumbuhan tumor. Next. Ya, untuk namanya ya mungkin sudah umum selama ini ya. Nanti kita refresh saja. Jadi untuk tumor yang cenderung jinak itu sesuai dengan tisu dari jaringan yang tempat tumbuhnya. Kalau dari fibros ya fibroma, kemudian dari cartilogokondroma ya ada beberapa yang lain seperti adenoma, kemudian papiloma maupun polip ya. Kalau secara umum kita, wah kalau oma ini jinak nih, benign gitu. Sedangkan pada yang ganas bisa dari soft tissue itu sarkoma, sedangkan dari yang sel
itu next slide itu karsinoma ya. Tetapi perlu kita perhatikan ya, nanti ada beberapa yang oma tetapi ganas ya. Nah, tadi kalau fibroma Cina, nah ini tadi saya bilang dari mesenchymal tissue sarkoma itu soft tissue tumor yang ganas. Contohnya bisa fibrosarkoma, tadi kondroma menjadi ini kondrosarkoma, sedangkan kalau dari bone, dari tulang, ini osteosarkoma. Jadi kalau lebih spesifik, memang maligna neoplasma itu karsinoma, ya. Tapi ada beberapa yang oma, cuman dia malignan. Nanti kita akan lihat. Next slide. Nah, ini untuk pertumbuhan dari tumor bisa eh, single ya, monoklonal ataupun bisa campuran ataupun mix ya. Sedangkan teratoma sendiri apabila dia matur cenderungnya dia benign, sedangkan kalau yang imatur harus tetap waspada apakah ada tanda-tanda pertumbuhan malignan karena ada mutasi dari gennya. Next slide. Ya, nah, kalau yang hematoma dia suatu malformasi yang tumbuh dari partikular site, sedangkan koristoma itu lebih cenderung ke kongenital anomali. Jadi ditemukan misalnya adanya uh, nodul pankreas yang harusnya adanya di submukosa dari gaster ataupun duodenum ya gitu. Jadi kongenital pada pertumbuhan janin. Next slide. Nah, ini tadi yang saya bilang ya untuk catatan saja bahwa kalau yang melanoma, limfoma, ya itu ada Hodgkin, non-Hodgkin, mesotelioma, dan meningioma itu walaupun dia berakhiran oma, tapi dia adalah tergolong dalam malignan tumor. Next slide. Ini untuk ciri-ciri atau karakteristik ya tadi sudah kita sampaikan juga untuk perbedaan dari yang jinak dan ganas ya. Dari diferensiasinya, ada anaplasianya, kemudian rata dari pertumbuhan, lambat, sedang, dan cepatnya, kemudian ada invasi lokal dan tidaknya, ada penyebaran atau spread dan eh, baik ke organ jauh pada yang kanker ganas. Next slide. Nah, kanker itu sebenarnya suatu kata ya, kan kanker gitu aja, tetapi untuk grupnya lebih dari 200 jenisnya, bentuknya ataupun perbedaannya ya. Kalau pertumbuhannya memang dia tidak normal, kemudian ada tadi yang saya bilang sesuai hallmark of cancer, kalaupun terjadi pertumbuhan sel, kemudian ada waktunya apoptosis, ternyata dia bisa menghindar dari apoptosis atau proses kematian sel. Kemudian instruksi dari DNA juga bisa berubah, menimbulkan mutasi yang harusnya membelah jadi dua, dia bisa jadi delapan. Dan setelah membelah mati, dia tidak mati. Jadi ciri-ciri dari untuk biomolekuler sel cancernya sendiri uncontrol ya, dan dia bisa membuat atau menumbuhkan suatu pembuluh darah baru yang eh, mengambil dari inangnya, dari induknya untuk
dia tumbuh lebih cepat. Next. Nah, sedangkan kalau normal sel dia sudah ada kontrolnya, kemudian dia juga eh, ada kecepatan maupun dia ada sel yang mengaturnya ya, sehingga kalau sudah membelah dia akan masuk dalam siklus apoptosis dan seterusnya itu pada yang normal sel. Next slide. Nah, sedangkan yang ganas tadi sudah kita sampaikan juga memang dia uncontrol ya. Jadi ada dua eh, sel yang berperan, baik yang protogen jadi onkogen maupun yang tumor supresor gen ya. Dari situ kalau terjadi mutasi sehingga uncontrol, tumbuhan menjadi cepat, kemudian bisa spreading ataupun metastasis ke eh, tempat lain untuk berkembang juga. Nah, itulah dari cancer itu eh, 90% yang mengancam jiwa itu adalah metastasisnya. Kok kita lihat di lapangan itu sering datang ke poli, pasien sudah delay ya, sudah terlambat gitu, sudah pecah katakanlah sudah itu, tapi dia masih bisa jalan, dia nggak apa-apa, dia tetap ngomong sebelumnya ini saya herbal macam-macam itu kayak masih sehat aja dia, padahal sudah pecah, sudah busuk ya. Nah, karena memang yang mengancam jiwa itu 90% cenderung ke penyebarannya. Ada yang kayak masih bagus, belum terlalu, tidak ada lukanya apa, tapi ternyata dia udah liver metas ataupun pulmometastasis. Ada juga yang brain metas. Jadi akhirnya kemudian tidak tertolong. Nah, memang yang kita harapkan tentunya jangan sampai delay diagnosis ataupun akhirnya penata laksanaannya juga delay. Makanya nanti akan diakhiri dengan kapan merujuknya kan gitu tadi dari temanya. Next slide. Nah, ini sama sudah kita sampaikan tadi untuk tumor ya, tumbuhannya ini slide-nya double. Next slide. Ya, ini juga sama. Next slide. Ya, ini sama tadi untuk yang benign itu dia bagus ya, tidak ada diferensiasi. Kalau pada malignan diferensiasinya dari well sampai moderat sampai undifferentiated atau poorly differentiated. Next slide. Nah, sekarang sudah mulai sampai pada kesimpulan ya kalau benign tumor itu artinya ya tumor jinak, jadi dia bukan cancer. Sedangkan kalau tumor ganas itulah yang disebut cancer. Nah, kalau sudah terdiagnosis itu cancer, misalnya dari teman-teman atau eh, sudah ada atau belum untuk pelaksanaan triple diagnosis tadi? Misalnya sudah ada sampai ke PA, begitu tegak diagnosisnya, itulah waktunya untuk referral atau dirujuk. Tetapi kalau tidak ada, misalnya dari pemeriksaan fisik, anamnesis mengarah dia. Jadi pertumbuhannya yang cepat, kemudian fake, kemudian dia irregular tepinya, kemudian
katakanlah ada fasilitas USG. Nah, di situ juga ada eh, atau mamografi misalnya, di situ juga ada tepi dari masanya yang irregular, ada kalsifikasi, kemudian ditemukan juga pembesaran kelenjar getah bening di sekitarnya, misalnya dengan taller than white atau eh, mengarah ke malignansi, maka bila tidak ada diagnosis yang patologi anatomi dengan ciri-ciri pemeriksaan fisik dan penunjang yang ada tadi curiga ganas juga sebaiknya dirujuk. Tapi kalau sebaliknya curiganya jinak, maka boleh mungkin bisa sampai dilakukan suatu mungkin eksisi atau apa di tempat itu yang nanti secara histopatologi jaringannya bisa diperiksakan PA. Yang penting setiap pengambilan jaringan itu sebaiknya PA. Karena ada beberapa kasus ya, memang dia curiganya abses katanya. Jadi waktu itu memang beliau kontak kita curiganya abses, ada benjolan di leher, kemerahan gitu ya. Kemudian dilakukan eksisi. Ternyata PA-nya ganas ya. Jadi memang ada sekunder. Ya, artinya infeksi tapi pada cancer gitu. Nah, itu ada yang cancer terus dia mengalami infeksi. Begitu juga tumor jinak misalnya lipom ataupun aterom, kista aterom itu juga ada yang kista aterom terinfeksi. Nah, pada yang breast cancer malah ada yang dia bentuknya seperti radang ya. Nah, itu udah karsinomatos itu, oh ini kayaknya bukan tumor nih gitu, tapi ternyata malignan. Jadi pada tahap sesuai dengan fasilitas di tempat teman-teman sejawat semua, bisa nggak triple diagnosis itu gitu. Kalau misalnya bisa, itu udah valid, udah 100% kebenarannya mau jinak ataupun ganas, atau sampai batas pemeriksaan fisik, anamnesis, dan pemeriksaan penunjang. Mengarahnya kemana? Nah, itu juga perlu dikonfirmasi untuk direferal supaya kita bisa melakukan penegakan diagnosis yang lebih awal. Next slide. Ini untuk beberapa faktor risiko ya. Eh, Bisa dari virus, infeksi ya. Kok bisa? Ini memang ada. Kemudian contohnya luka yang nggak sembuh-sembuh ya biasanya karena burn ya, luka bakar itu lupus marjoli bisa mutasi ke squamous cell carcinoma. Dan ada ya paparan dari eh, bahan-bahan industri ya, kemudian polusi, ada eh, dari family history tapi herediter ini kecil ya, kita 2%, kemudian eh, berapa indikasi dari makanan ya yang di daerah ada yang di Jepang ataupun di Yahudi itu ada yang makan makanan jenis tertentu yang diteliti ini menimbulkan mutasi sel, kemudian faktor radiasi maupun ultraviolet, serta yang terakhir sudah diteliti juga pemakaian jangka panjang pada hormonal ya, kontrasepsi. Next. Nah, itu tadi yang saya bilang ya untuk penegakan diagnosis yang dari patologi anatomi, baik dari fine needle aspiration biopsi maupun dari biopsi sendiri, karena dari teman sejawat memeriksa dengan elektron mikroskop ya, sehingga menemukan benar-benar sel
sel malignansinya. Makanya untuk laporan tuh biasanya disampaikan tadi itu adanya hiperkromatik dan lainnya yang ciri-ciri untuk sel ganas. Nah, apabila ini ditemukan semuanya di patologi anatomi, maka tegaklah diagnosis bahwa memang si pasien itu menderita cancer. Untuk terapi sendiri sama dengan diagnosisnya ya, ada tiga, yaitu kalau diagnosisnya triple diagnosis, ya ini juga triple terapi, yaitu dengan pembedahan, kemoterapi maupun radioterapi. Apabila memang tegak dia cancer. Oh, sudah dibedah, benjolannya aja kecil, tapi nggak sampai 2 senti ya, tapi di mastektomi kan udah diambil semua, tuh udah bersih. Masih perlu kemo? Perlu. Jadi nanti kita akan lihat hasil imunostokimianya, apabila memang dia tipe yang progresif, bagaimana estrogen reseptornya, kemudian progesterone reseptornya, HER2 maupun HER2 maupun Ki67-nya, bagaimana proliferasinya apabila dia high. Dari rekomendasinya untuk high itu tetap dilakukan high proliferasi itu dilakukan kemoterapi. Padahal radikalitas sudah tercapai, operasinya bersih, wong benjolannya cuma 1 senti diangkat satu payudara, kan berarti sudah sangat radikal, tetapi tetap dilakukan kemoterapi karena memang untuk paripurnanya ya istilahnya sempurnanya dengan pembedahan kemoterapi dan radioterapi. Next slide. Nah, ini yang saya contohkan ya. Kemudian dia ada biasanya penyebaran ke ini ya, ke apa namanya? Ke sentinel. Sentinel itu artinya nanti nanti saya lagi pembicara nanti. Nanti lagi pembicara. Saya lagi pembicara lagi. Ya, maaf. Jadi ada sentinel ya, node yang paling dekat dengan sentral cancer ya kalau payudara di aksila, kemudian ya tergantung dari letaknya, ada yang di koli, leher, atau yang di inguinal. Ya, sentinel itu stasiun ataupun dia malah bahasanya kalau diklik itu keluar pengawal atau bodyguard ya, artinya dia memang lymph node yang terdekat dengan itu yang bereaksi dan bisa bisa sebagai jalan untuk terjadinya spreading ataupun metastasis awal dari situ. Oh, saya sudah operasi diangkat ya, sebelum diangkat sudah ada belum yang menjalar ke situ. Nah, itu salah satu tadi yang kita bilang fungsi dari kemoterapi. Next slide. Nah, itu yang eh, saya sampaikan kalau sampai metastasis jauh ya. Ada yang ke lung, ada yang ke liver, nah melewati sistem limfatik maupun dari hematogen ya. Nah, di situ harus hati-hati, makanya regimen ataupun obat kemonya pilihannya juga first line sampai second line maupun third line yang sesuai dengan konsensus ya, kita secara internasional terakhir di Saint Gallen Austria ya. Nah, kita harus update terus. Next slide. Nah, jadi tadi kapan waktu yang tepat untuk merujuk? Sebenarnya as soon as possible ketika kecurigaan klinis itu mengarah ke keganasan, baik dengan tadi itu dasar pemeriksaan yang triple diagnosis, mampu nggak dia sampai triple diagnosis, atau oh di kami ada di puskesmas, jadi pemeriksaan fisik kebetulan USG ada, nah di situ ada di situ untuk mengarahnya kemana. Kalau memang dia ke arah malignansi, itulah waktunya untuk dirujuk mengarahnya
Dari pemeriksaan fisik, anamnesis, perabaan, mobile dan semua, kemudian USG-nya juga berat satu, dua, boleh dilakukan penata laksanaan di fasilitas kesehatan primer, tetapi tetap harus diperiksakan patologi untuk jaringannya. Jadi histopatologi itu udah nanti tegak 100%. Benar-benar benign, WFAM nih fibroadenoma ataupun suatu invasif duktal karsinoma misalnya. Nah, kalau yang penting dikirim PA-nya. Nah, setelah ada hasil PA tegak 100% benign, observasi di tempat, malignan. Nah, itu di referral waktu yang tepat untuk merujuk. Next slide. Eh, ya, bahaya merah tuh ketika dari patologi anatomi sudah tegak ganas ya. Eh, Sedangkan untuk yang curiga tapi belum mempunyai fasilitas patologi anatomi, sebaiknya dikirim kurang dari 2 minggu untuk menegakkan diagnosis dini. Kenapa? Pada stadium awal diagnosis dini kita bisa melakukan pengobatan itu kuratif ya. Insya Allah masih sampai pada tahap menyembuhkan. Kemudian juga secara kadang-kadang secara kosmetik kita bisa mempertahankan ya. Misalnya pada breast cancer itu kita bisa melakukan breast converting surgery. Jadi kita tidak angkat itu. Biasanya pada yang usia muda, penjualan masih kecil, ada indikasi dan kontraindikasinya. Jadi kalau bisa dirujuknya dalam eh, kurang dari 2 minggu saat pemeriksaan kecurigaan itu untuk memastikan diagnosis dini dan nanti pengobatannya biasanya lebih bagus untuk outcome-nya lebih bagus pada stadium awal. Next slide. Nah, ini untuk gejala-gejala yang dimaksud dengan red flag ya. Kalau penurunan berat badan dan terusnya itu secara umum sudah tahulah. Next slide. Ya, ini juga tanda-tanda umum ya. Kalau pada khusus itu sesuai dengan lokasi organnya. Misalnya pada sakit kepala yang pusingnya disertai muntah dan profius ya, ada nggak nih peningkatan TIK, kemudian pada pencernaan kok diare, kemudian eh, apa disertai darah dan selanjutnya itu tanda-tanda red flag. Next slide. Ya, ini eh, seperti prognostik juga ya untuk beberapa organ apabila dicurigai adanya suatu malignansi. Next slide. Nah, ini untuk pengobatan cancer ya dengan grading system, kemudian TNM, survival rate pada 5 year, dan prognosis scoring system. Next slide. Nah, pengobatannya makin maju ya, mulai dari ada kemoterapi, imunoterapi ya. Jadi dan dan outcome-nya bagus pada stadium awal dan side effect-nya juga minimal dengan imunoterapi maupun kemoterapi dan targeted terapi. Dan dia bisa membunuh sel kanker ya, menggiring ke proses apoptosis. Next slide. Nah, ini sekilas saja ya, dan karena yang paling banyak saat ini salah ini walaupun kita ambil dari Kemenkes ya untuk breast cancer nomor 1 ya pada wanita, dia menggeser dari CA cervix ya
setelah ditemukannya vaksin pada CSRV beberapa tahun yang lalu. Nah, dia nomor satu untuk kasus baru maupun apa namanya kematian ya. Walaupun untuk kematian dari cancer nomor 5 dia. Jadi artinya dia walaupun kasus terbanyak tapi bukan penyebab kematian nomor satu. Nah, terapinya tadi saya bilang pembedahan, kemudian radioterapi ya, kemoterapi, radioterapi, dan bisa dengan targeted terapi. Next slide. Nah, ya, jadi pada deteksi dini ya, cancer itu penata laksanaannya lebih lebih komprehensif, secara cost lebih murah dan outcome-nya juga lebih bagus. Artinya makin terdeteksi early ya, kita nggak bosan-bosan setiap World Cancer Day, setiap ada sarasehan apa, selalu kita tekankan untuk deteksi dini karena memang pasiennya juga lebih healthy, lebih bagus ya, dan untuk survival rate-nya juga baik free disease survival maupun overall survival-nya juga bagus outcome-nya. Makanya waktu yang tepat untuk merujuk ketika terdeteksi dia cancer langsung ataupun kalau belum ada fasilitas PA sampai ke tahap penunjang tadi curiga ganas maka kami mohon untuk bisa direferral. Next slide.